10.30 tepat. Iya. Iya. Udah mulai. Baik, ya kita mulai untuk ke Bu materi. Ise, saya udah ngerjain soal. Iya, terima kasih Bu Ros. Aduh, putranya Bu Ros cepat sembuh ya. Ini di rumah sakit, ya Allah. Ya. Baik Ibu-Ibu sekalian, kita akan lanjut kepada acara pokok kita ya. Kalau tadi materi yang penting tentang ideologi, sekarang ini tentang manajemen ya, yaitu materi yang sangat penting bagaimana melaksanakan manajemen PAUD ya. Materi ini ya Ibu sekalian, materi ini akan disampaikan oleh Ibu Dr. Chandrawati. Kemudian nanti ada timnya Ibu Dr. Chandrawati, yaitu Ibu Husniati Masykuroh, MPD. Ini nih. Ya. Nah, Ibu sekalian, Ibu Chandra kita sudah kenal barangkali ya. Ibu Dr. Chandra ini sudah terkenal sekali lah kalau di lingkungan Dikdasmen. Beliau salah seorang pengurus di Majelis Dikdasmen dan sangat mumpuni berkait dengan manajemen PAUD. Beliau juga dosen di UHAMKA dan juga asesor untuk Banten nih pasti sudah dikenal. Nah, begitu pula Ibu timnya Bu Chandra juga sama, Ibu Husniati Masykuroh ini, beliau juga dari S2 PAUD UNJ dan juga S3 PAUD UNJ. Nah, beliau juga dosen, ya, beliau juga dosen. Kemudian selain dosen UHAMKA juga asesor, ya, asesor Ban PAUD. Jadi kita akan mendapatkan materi dari orang-orang yang memang mumpuni, ya Bu ya. Oleh karena itu, mari kita dengan seksama kita ikuti tentang manajemen PAUD Aisyah ini, dan tentunya dipersilahkan kepada Bunda Dr. Chandrawati dan juga Ibu Husniati Masykuroh MPD. Untuk teknisnya diserahkan sepenuhnya kepada Ibunda berdua. Dipersilahkan Ibu. Baik, terima kasih Bu Nur Fadliyah. Kami dari tim materi manajemen penyelenggaraan PAUD, insya Allah siang ini membersamai ibu-ibu dari Banten. Bunda Chandra, mohon izin saya memulai terlebih dahulu ya Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Sepenuhnya oleh Bu Husniati Masykuroh ya, Ibu. Ya. Baik Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati pimpinan Pusat Aisyah, Majelis Dikdasmen beserta jajaran, Prof. Masyitoh Husnan dan beserta seluruh pengurus, pimpinan wilayah Aisyah Provinsi Banten dan seluruh jajaran pengurus PCA, PRA Provinsi Banten, dan yang sangat kita banggakan bersama seluruh hadirin peserta diklat yang hadir di ruang Zoom ini, kepala sekolah dan bunda-bunda guru PAUD Aisyah Provinsi Banten dari kelompok bermain, TPA maupun SPS dan taman kanak-kanak yang insya Allah ini hari pertama ya bunda-bunda sekalian ya, kita akan bersama-sama dengan seluruh narasumber dan juga hari ini ada 90 partisipan, tapi beberapa tadi kita lihat satu layar ada beberapa orang, insya Allah akan lebih dari 90. Para hadirin peserta diklat yang kami hormati, pada kesempatan pagi ini kita tadi sudah mendengarkan Prof. Masyitoh menguatkan kembali ideologi Muhammadiyah, membakar semangat kita semua untuk berjuang di pendidikan anak usia dini melalui PAUD Aisyah, luar biasa. Bahkan tadi Bu Ima ya, Bu Ima meminta untuk lebih sering dilakukan penguatan tersebut karena ternyata guru pun mengalami rasa pandemi, semangat naik turun. Nah, tadi yang disampaikan Prof. Masyitoh, insya Allah akan membakar motivasi kita bersama untuk tetap berjuang di dunia pendidikan anak usia dini, khususnya di PAUD Aisyah. Bu Nur Fadliyah, izin saya share screen ya, Bun.
Apakah sudah terlihat, Bu Fadia? Sudah ya? Baik, Ibu Kepala Sekolah dan Bunda-Bunda Guru yang sangat saya banggakan dari seluruh Provinsi Banten, materi kita pagi ini yang akan kita diskusikan bersama adalah terkait dengan manajemen penyelenggaraan PAUD Aisyah. Tentu saja ini bukan hal yang baru. Apa yang kita lakukan hari ini adalah menguatkan watawasau bil haq watawasau bis sabr, bahwa kita bagian dari untuk saling mengingatkan dan nasihat menasihati tentang kebaikan dan juga tentang kesabaran. Apalagi di masa pandemi ini sangat-sangat terbatas kesempatan kita untuk melakukan tatap muka. Alhamdulillah dengan kemajuan teknologi kita bisa dipertemukan dalam majelis-majelis ilmu, dan luar biasa hari ini difasilitasi PPM Aisyah dan juga LPPM UHAMKA dan juga PWA Banten. Mari kita luruskan niat kita bersama mendatangi majelis ilmu. Semoga Allah meningkatkan derajat kita, bagian dari kita menjemput rizki Allah yang terserak di muka bumi ini, yang nantinya akan kita manfaatkan dan implementasikan di lembaga PAUD Aisyah kita masing-masing. Nah, kita lihat bersama tayangan ini bagaimana perjalanan PAUD Aisyah dari warna gambarnya masih hitam putih, ke sekolah masih menggunakan kain, bunda gurunya masih menggunakan kebaya. Luar biasa perjalanan ini, dan sampai hari ini ada berapa ribu PAUD Aisyah yang sudah berkontribusi dalam dunia pendidikan di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa kalau tadi Prof. Masitoh mengatakan Muhammadiyah sudah tidak kurang-kurangnya memberikan kontribusi kepada Indonesia. Begitu pula dengan Aisyah. Ribuan lembaga PAUD Aisyah yang berada dari Sabang sampai Merauke menunjukkan bahwa kontribusi PAUD Aisyah ini dalam pendidikan anak usia ini sudah tidak bisa dinafikan lagi. Para kepala sekolah dan guru-guru PAUD Aisyah, Bapak Ibu yang ada di ruang ini adalah garda depan yang menjumpai anak-anak di lembaga PAUD Aisyah masing-masing, yang memberikan stimulasi perkembangan terhadap anak-anak dalam semua aspek perkembangannya, yang nantinya kita tanamkan benih-benih kebaikan yang kelak nantinya mereka akan menjadi para pemimpin bangsa ini. Luar biasa apresiasi untuk para kepala sekolah dan guru-guru PAUD Aisyah yang menjadi garda depan dalam pendidikan anak usia dini dari Sabang sampai Merauke melalui lembaga-lembaga PAUD Aisyah. Oke, bunda-bunda kepala sekolah dan juga guru yang ada di ruang diklat maya ini, kita ulang kembali, kita kuatkan kembali bahwa TK Aisyah Bustanul Atfal atau PAUD Aisyah Bustanul Atfal selain berupaya mengembangkan fisik motorik, kemampuan sosial, kemudian aspek-aspek perkembangan emosi, kemudian fisik kognitif, juga fokus membina dan mencetak generasi masa depan yang memiliki karakter dan moral agama yang kuat. Dan hal ini dikemas dan terintegrasi dalam kurikulum yang digunakan. Selain merujuk kepada kebijakan kurikulum dari Aisyah, juga merujuk pada kearifan lokal dan kekhasan pengembangan al-Islam dan keaisyahan. Lulusan TK Abbas selain memiliki kemandirian, namun juga memiliki kemampuan sosialisasi, pengendalian emosi, karakter dan moral agama yang baik meliputi akidah, ibadah, muamalah, dan akhlakul karimah. Ini nilai-nilai yang dijunjung di PAUD Aisyah yang kita harapkan akan terpatri di dalam diri anak-anak kita, yang tentu saja ini menjadi pondasi awal yang akan mereka bawa kelak sampai mereka menjadi pribadi dewasa, pribadi yang unggul, menjadi pemimpin di bidang masing-masing. Nah, untuk membangun PAUD Aisyah yang bermutu, bagaimana manajemen diselenggarakan? Nah, ini pertanyaan pemantik untuk para peserta terkait dengan materi ini. Tadi kita lihat bagaimana dokumentasi perjuangan PAUD Aisyah dari belum ada kamera digital sampai hari ini ibu guru sudah bisa menggunakan handphone untuk mengambil dokumentasi. Kemudian ada mimpi kita menanamkan karakter unggul pada
siswa-siswi PAUD Aisyah. Namun untuk mencapai hal tersebut tentu saja dibutuhkan PAUD Aisyah yang bermutu. Bagaimana cara kita mewujudkan PAUD Aisyah bermutu? Bagaimana manajemen penyelenggaraannya? Nah, inilah yang menjadi pemantik materi kita pagi ini. Para hadirin peserta diklat yang menjadi ujung tombak pendidikan anak usia dini di PAUD Aisyah, khususnya di Provinsi Banten, bahwa dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Kepala sekolah tentu saja bertanggung jawab untuk memimpin lembaganya. Para guru bertanggung jawab untuk memimpin kelasnya, memimpin kelompoknya. Kepala sekolah dan guru saling bekerja sama untuk mewujudkan anak usia dini yang unggul, karakter yang berakhlakul karimah dengan mengusung nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan. Saat kita selalu mengingat hadis ini, bahwa kita ini adalah pemimpin, maka setiap apa yang kita rancang, apa yang kita lakukan, apa yang kita evaluasi, maka kita akan selalu merasa bahwa ada mata yang selalu melihat kita. Kita tidak akan pernah membuat rancangan yang asal-asalan. Kita tidak akan pernah melakukan penyelenggaraan PAUD yang asal-asalan. Karena kita selalu mengingat bahwa dalam setiap tindakan yang kita lakukan itu ada pertanggungjawaban yang akan diminta dari apa yang kita lakukan. Nah, kalau kita ibaratkan sebuah bangunan, lembaga PAUD ini seperti bangunan ini, para hadirin, Bapak Ibu peserta diklat. Sebuah bangunan yang kokoh, tentu saja didukung oleh pilar-pilar yang kokoh. Untuk mewujudkan PAUD Aisyah yang bermutu, tentu saja membutuhkan penopang-penopang yang kokoh. Di dalam ilustrasi gambar ini saya ilustrasikan, saya gambarkan bahwa untuk mewujudkan PAUD Aisyah bermutu ini ada 8 pilar. 8 pilar yang harus kita ketahui bersama. Bisa jadi kita sudah tahu, tapi kita tidak mengimplementasikan. Nah, hari ini kita akan diskusikan ini bersama. Menyegarkan, menguatkan, saling mengingatkan, karena ini bagian dari ibadah kita. Bagian dari dakwah kita dalam dunia pendidikan anak usia dini, bahwa ini bukan kerja asal-asalan, tapi untuk menjadikan PAUD Aisyah yang bermutu, kita harus mengetahui, kemudian mengimplementasikan, dan berikhtiar dengan sebaik-baiknya untuk menegakkan pilar-pilar ini. Inilah yang dinamakan manajemen penyelenggaraan, yang diilustrasikan dalam 8 pilar atau 8 standar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang nantinya kita akan bedah satu persatu. Nah, bicara tentang manajemen. Manajemen menurut Stoner adalah kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, mengawasi semua anggota, dan menggunakan semua sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Ini definisi manajemen menurut Stoner. Sedangkan Van Vliet dan Peterson mengatakan bahwa manajemen adalah seperangkat kegiatan yang diarahkan pada pemanfaatan sumber daya secara efisien dan efektif untuk mencapai satu tujuan atau lebih. Jadi ini ada sumber daya dan ada tujuan. Nah, para manajer itu melakukan kerja manajemen, kerja pengorganisasian, memimpin, mengawasi, sehingga sumber daya yang dimiliki itu bisa digunakan untuk mencapai tujuan. Lembaga PAUD Aisyah dari Sabang sampai Merauke tentu saja mempunyai kekuatan daya dukung yang berbeda-beda. Namun bagaimana setiap pemimpin, setiap manajer, setiap kepala sekolah mengenali lembaganya masing-masing, kemudian mengenali daya dukungnya masing-masing, sehingga mampu mengoptimalkan daya dukung yang dimiliki untuk mencapai tujuannya. Kalau masing-masing lembaga, masing-masing pemimpin itu mengenali dirinya masing-masing, maka nggak ada lagi yang namanya Bapak Ibu sekalian, selalu mengatakan rumput tetangga lebih hijau.
ya pantesan, dia kan lebih bagus sarana prasarananya, dia kan lebih pinter guru-gurunya. Itu tidak akan terjadi saat kita mampu mengenali diri kita masing-masing, kemudian mengoptimalkan apa yang kita punya, sehingga kita akan menggunakan dengan sebaik-baiknya, mengorganisasikan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan. Benchmark terhadap lembaga lain itu penting. Oh, PAUD Aisyah di kota A lebih bagus. Apa yang membuat dia bagus? Nah, kita lihat. Kemudian kita coba, bisa nggak kita implementasikan? Kita ambil yang baik, kemudian kita saring yang tidak tepat, tidak sesuai dengan kearifan lokal kita, namun dengan satu tujuan adalah mencapai tujuan organisasi PAUD Aisyah yang terbaik, yaitu mutu PAUD Aisyah yang bermutu dan berkualitas. Ini tadi definisi manajemen. Kemudian apa itu manajemen PAUD? Nah, kalau manajemen PAUD ini sudah lebih spesifik karena sudah terkait dengan kelembagaan pendidikan anak usia dini. Manajemen PAUD merupakan suatu upaya mengelola, mengatur, dan atau mengarahkan proses interaksi edukatif antara peserta didik, guru, dan lingkungan secara teratur, terencana, dan tersistem untuk mencapai tujuan pendidikan anak usia dini. Jadi ini lebih spesifik, Bapak-Ibu sekalian. Kalau tadi manajemen masih secara umum, kalau manajemen PAUD itu sudah lebih khusus terkait dengan kelembagaan pendidikan anak usia dini. Lalu, apa tujuan dan manfaat manajemen pendidikan PAUD Aisyah? Ini Bapak-Ibu bisa lihat di slide di layar Bapak-Ibu masing-masing. Oh, ini nggak ada Bapaknya ya, Bunda ya, Ibu-Ibu sekalian. Kita akan melihat manajemen penyelenggaraan PAUD Aisyah ini ada dua hal. Yang pertama tujuan, yang kedua manfaat, dan ini saling berkaitan. Tujuan dari manajemen penyelenggaraan PAUD Aisyah yang pertama adalah bagaimana supaya tujuan tersebut terencana dengan baik, terorganisir dengan baik, kemudian terlaksana dengan baik. Bisa dimonitor dan diawasi dengan baik, kemudian dievaluasi karena nanti akan memunculkan tindak lanjut berikutnya. Kemudian apa saja sumber daya yang dipunya oleh PAUD Aisyah masing-masing supaya bisa termanfaatkan secara optimal dalam mencapai tujuan. Kemudian tenaga pendidik dan kependidikannya tercipta teamwork yang maksimal, yang optimal, dan juga tujuan PAUD Aisyah bisa tercapai secara optimal, efektif, dan efisien. Ini adalah tujuan yang dicapai. Pada saat kita membuat rancangan penyelenggaraan PAUD Aisyah, sebelah kanan ini, poin yang kanan, kotak sebelah kanan ini adalah manfaatnya. Saat kita membuat rencana dengan baik, maka akan kita ketahui bahwa tujuan PAUD Aisyahnya jelas dan realistis. Kita tidak bisa copy paste tujuan lembaga Aisyah yang lain kita bawa ke lembaga kita, PAUD Aisyah kita. Karena daya dukung setiap lembaga PAUD itu berbeda-beda. Oleh karena itu, nanti kita akan bahas bagaimana kita mengenali diri kita. Jadi manfaat yang pertama, bagaimana supaya tujuan PAUD Aisyah itu jelas dan realistis, sesuai dengan daya dukung yang dimiliki. Kemudian memiliki program layanan sesuai dengan proses perencanaannya. Struktur kerja SDM-nya jelas. Ada tupoksi, ada job description setiap orang yang ada di lembaga PAUD Aisyah. Kepala sekolahnya tugasnya apa? Administrasinya tugasnya apa? Bu gurunya tugasnya apa? Penjaga sekolah tugasnya apa? Jadi setiap orang mengetahui dengan baik apa tugas masing-masing. Melebihi dari job desk itu adalah mental bonus. Tapi alangkah baiknya diselesaikan dulu job description-nya. Seorang guru sederhananya pasti dia bikin perencanaan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Bukan mengevaluasi pekerjaan orang lain terlebih dahulu, tapi melakukan tugasnya terlebih dahulu. Bila sudah kita lakukan, maka mental bonusnya adalah kita membantu pekerjaan orang lain. Nah, kemudian bagaimana manfaat manajemen penyelenggaraan PAUD supaya di dalam PAUD Aisyah tersebut teamwork dan iklim kerja itu kondusif, sehingga jika kerjanya nyaman, hubungan dengan rekan sejawat itu berjalan dengan baik, maka untuk mencapai tujuan dan program layanan itu akan bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya.
Dan yang penting adalah adanya alat ukur. Ada banyak perencanaan, namun banyak yang tidak diukur keberhasilannya. Saat ada alat ukur, maka kita akan tahu apakah tujuan yang kita capai itu, tujuan yang direncanakan itu tercapai atau tidak. Sesuai atau bahkan melampaui. Sesuai atau kurang, seberapa kurangnya, karena itu akan menjadi bahan evaluasi. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan bahan masukan dari kegiatan pengawasan dan penilaian untuk melakukan upaya perbaikan yang berkelanjutan. Nah, dari ini sebenarnya rangkuman dari seluruh materi yang akan nanti kita akan detailkan satu demi satu. Bapak dan Ibu Kepala Sekolah dan Guru PAUD Aisyah Provinsi Banten bisa mengcapture bahwa ini adalah inti dari kegiatan kita hari ini terkait dengan manajemen penyelenggaraan. Oke. Nah, terkait dengan hal tersebut, ada, oke sebentar. Nah ini. Nah, kita bicara tentang siapa sebenarnya manajer PAUD Aisyah. Tidak lain dan tidak bukan adalah Kepala PAUD Aisyah Bustanul Atfal. Jangan-jangan ada yang tidak sadar, tidak ngeh bahwa aku itu manajer. Para kepala sekolah, Bapak Ibu semua yang ada di ruangan, di para kepala sekolah, Bapak Ibu adalah manajer. Jadi manajer itu adalah para leader yang akan mengorganisasikan penyelenggaraan PAUD. Para kepala sekolah mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan PAUD ABA untuk mewujudkan PAUD Aisyah Bustanul Atfal yang berkualitas. Namun tidak bisa bekerja sendiri. Tidak ada lembaga PAUD Aisyah yang bisa maju karena kerja satu orang saja, satu kepala sekolah saja. Itulah tadi kenapa pentingnya membangun teamwork, karena kepala PAUD Aisyah hanya bisa mencapai tujuan jika didukung oleh daya dukung, baik dari tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan seluruh potensi yang ada di lembaga. Nah, hal ini sangat penting untuk diketahui bersama bahwa peran kepala PAUD itu sangat penting. Jangan sampai meletakkan seluruh kewajiban itu kepada guru. Tapi bagaimana kepala PAUD Aisyah dan guru itu membangun kerjasama yang erat untuk mencapai tujuan. Nah, tentu saja ini membutuhkan pengetahuan. Yang pertama, kepala sekolah harus mengetahui tupoksi kepala sekolah. Dan ini sudah diatur dalam Permendikbud nomor 6 tahun 2018. Nah, Bapak Ibu guru juga perlu tahu, karena ini bagian dari iklim sekolah, bahwa kepala sekolah ini mempunyai 3 tupoksi utama. Yang pertama adalah manajerial, yang kedua pengembangan jiwa kewirausahaan, dan yang ketiga adalah supervisi. Bu bisa melihat di pie, di grafik yang diagram yang hijau ini, manajerial. Yang pertama kita bahas adalah manajerial. Tupoksi kepala sekolah yang pertama adalah menyusun perencanaan lembaga PAUD. Ini berlaku semua level ya Bapak Ibu ya. Ada PAUD, dasar, menengah, menengah pertama maupun menengah atas. Dari tupoksi manajerial, bagaimana kepala sekolah punya tujuan untuk menyusun perencanaan, mengembangkan organisasi sekolah, memimpin, mengelola perubahan dan pengembangan, mengelola guru dan tenaga kependidikan, mengelola sarana prasarana, keuangan, administrasi, dan sistem informasi, serta melakukan pemantauan dan evaluasi akan program sekolah. Nah, di sini sudah terlihat bahwa fungsi kepala sekolah sebagai manajer ini termaktub dalam 8 item. Kemudian untuk tupoksi pengembangan jiwa kewirausahaan ada 5. Yang pertama mengembangkan usaha sekolah, perilaku wirausaha, motivasi yang kuat, pantang menyerah, dan memiliki naluri kewirausahaan. Jiwa kewirausahaan ini tidak selalu terkait dengan jual beli. Tapi jiwa kewirausahaan ini ada beberapa indikator. Kerja keras, inovasi, pantang menyerah. Itu harus muncul dari kepala sekolah yang memimpin lembaganya. Kemudian untuk tupoksi yang ketiga adalah supervisi.
Kepala sekolah mempunyai tugas untuk merencanakan program supervisi, melaksanakan, dan menindaklanjuti. Siapa yang disupervisi? Tentu saja para pendidik dan tenaga kependidikan yang menjadi daya dukung di sekolah. Bagaimana para guru dilakukan supervisi terhadap apakah membuat RPPH atau tidak, bagaimana cara mengajarnya, bagaimana cara melakukan penilaiannya, apakah para guru melakukan komunikasi laporan perkembangan terhadap orang tua dan lain sebagainya. Ini menjadi dasar pertama kepala sekolah menyadari tupoksinya, mengetahui tupoksinya dan mengimplementasikan dalam tugasnya. Permendikbud nomor 6 tahun 2018. Oke. Berikutnya, nah, bunda-bunda guru dan kepala sekolah PAUD Aisyah yang saya hormati. Berikutnya, ini bukan barang yang baru. Ini barang lama karena sudah ada sejak tahun 2014. Namun temuan di lapangan banyak sekali para kepala sekolah maupun guru yang abai terhadap hal ini karena bukunya ditemukan di lemari-lemari sekolah. Bukunya sudah punya, soft file-nya sudah ada, atau bahkan di print dan dijilid, tapi hanya diletakkan di lemari sekolah. Tapi ini bukan di Provinsi Banten, Bu Nur Fadliah. Di jauh di sana, Bu. Di sana, di ujung-ujung sana. Karena memang belum sampai informasinya. Kalau di Banten mah jempol. Begitu ya Bu Fadliah ya? Oke. Permendikbud nomor 137 tahun 2014 ini bicara tentang standar nasional pendidikan anak usia dini. Nggak usah jauh-jauh kok nyari seperti apa sih manajemen penyelenggaraan yang bermutu itu untuk lembaga PAUD, karena sebenarnya sudah ada pedomannya yaitu 137 tahun 2014. Bagaimana nanti kelokalan, kearifan, keaisyaan, kemuhammadiyahan itu muncul, nah itu PR kita bersama untuk menginternalisasi atau mengintegrasikan dari Permendikbud nomor 137 tahun 2014 dengan nilai-nilai al-Islam, kemuhammadiyahan, keaisyahan. Nah, kalau yang ini sudah punya semua ya, bunda-bunda guru ya, kalau belum nanti kita kirim di chat ya, kita kirim. Alhamdulillah. Oke. Tapi menurut informasi kalau Provinsi Banten sudah ada semua, Bu Nur. Tapi tetap nanti kita kirim ya filenya ya. Barangkali ada biar yang sampai ke guru. Betul sekali. Biasanya ada di perpus. Ada di perpus, kemudian ada di lemari. Lemarinya supaya nggak rusak dikunci ya Bu ya. Tapi sayang kuncinya itu lupa. Naruhnya ada di mana gitu. Jadi nanti kita kirim filenya supaya bisa yang soft filenya hilang maupun bukunya keselip, ini nanti bisa ngeprint lagi gitu ya Bunda ya. Nah, apa sih fungsi dari Permendikbud nomor 137 tahun 2014? Nanti di salah satu pasalnya, di pasal 3 berbunyi bahwa standar nasional PAUD ini merupakan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan tindak lanjut pendidikan dalam rangka mewujudkan PAUD bermutu. Sehingga kalau kita mau mewujudkan PAUD Aisyah bermutu nggak usah jauh-jauh. Kita baca saja buku ini, kita ikutin satu persatu. Oh ini sudah punya, oh ini sudah kita laksanakan. Oh ini tinggal kita tambahkan sedikit. Insya Allah nanti apa yang dicita-citakan membangun PAUD Aisyah yang bermutu dari Sabang sampai Merauke di seluruh Indonesia itu akan terwujud. Amin ya robbal alamin. Permendikbud nomor 137 ini merupakan acuan setiap satuan program PAUD untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dasar penjaminan mutu. Sehingga Bapak, Ibu Kepala Sekolah dan guru-guru PAUD, PAUD Aisyah Provinsi Banten, bila ada informasi atau telepon atau WA yang mengatakan bahwa Ibu, lembaga Ibu PAUD Aisyah 56 akan menjadi sasaran akreditasi, nggak usah panik, tidak usah panik.
Karena selama ini sudah melakukan penyelenggaraan sudah sesuai dengan standar nasional PAUD. Ya. Karena akreditasi itu hanya melakukan uji petik apakah lembaga kita sudah sesuai atau belum dengan standar nasional. Apalagi lembaga PAUD Aisyah ada nilai plus-plusnya dari standar nasional PAUD, kita tambahkan nilai-nilai al-Islam, kemuhammadihan, dan keaisyahan. Jadi kalau ada telepon, ada WA dari dinas yang menyatakan bahwa lembaga kita menjadi sasaran akreditasi, menjadi sasaran penjaminan mutu, ibu-ibu sekalian tidak ada yang panik, bahkan dengan senang hati, kami sudah siap karena kami sudah menyelenggarakan sesuai dengan standar nasional, bahkan lebih karena terintegrasi dengan al-Islam dan kemuhammadiyahan. Nah, kita bedah satu persatu ya, bunda-bunda guru sekalian, bunda kepala sekolah. Apa saja sih standar nasional PAUD? Nah, ini warna-warna ini saya ambil dari gambar rumah mewah atau gedung bangunan yang kokoh tadi. Ada 8 pilar yang menopang lembaga Aisyah itu supaya, lembaga PAUD Aisyah itu supaya bermutu, itu ada 8 pilar atau 8 standar. Warna merah, hijau, kuning ini hanya menunjukkan perbedaan standar saja, ada 8. Yang pertama, standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Yang kedua, standar isi, standar proses, standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian. Dan sangat menyenangkan sekali dalam diklat ini, dalam beberapa hari ke depan, ini kalau dibahas dalam 1,5 jam nggak cukup ya Bu Nur Fadlia. Nanti akan dibantu oleh narasumber dan fasilitator hari-hari berikutnya. Kan nanti ada yang akan membahas kurikulum, ada yang akan membahas tentang penilaian dan lain sebagainya. Sehingga bunda-bunda peserta diklat akan bedah bersama apa yang sudah dilakukan. Oh, checklist. Oh, sudah. Oh, yang ini sudah. Kalau anak remaja bilang, cek. Standar isi sudah. Cek gitu ya Bu ya. Yang belum tinggal ditambahkan apa yang kurang sehingga dalam penyelenggaraan PAUD di lembaga masing-masing itu sudah sesuai dengan standar nasional yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Bahkan kita nilai ada lebihnya, kita ada nilai lebihnya karena terintegrasi dengan nilai al-Islam, kemuhammadiyan, dan keaisyahan. Oke. Kita bedah satu persatu, tentu saja ini bukan sesuatu yang baru, karena bunda-bunda guru yang pertama ini sudah bukan barang baru ya Bapak Ibu ya, karena kita bicara tentang standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Ini makanan sehari-hari ini Bu Guru di kelas, Bu Guru di kelompok masing-masing, mau pandemi maupun tidak pandemi kan contekan kita ada di STTPA. Bagaimana para guru menstimulasi anak supaya mencapai perkembangan anak sesuai dengan STTPA. Aspek-aspek apa saja? Kita tahu bersama dari aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosi. Nah, seni ini Bun, ini bocoran ya Bunda ya. Seni ini di STTPA di 137 tahun 2014 masih muncul. Namun di PP yang nomor 57 yang kemarin tanggal 1 Mei 30 April ya kalau nggak salah diluncurkan itu, seni sudah tidak muncul di aspek perkembangan. Namun tidak apa-apa, tidak usah panik, tidak usah kaget. Nanti kita tinggal menyesuaikan saja setelah ada sosialisasinya. Dan nilai tambah kita di lembaga PAUD Aisyah adalah di 6 aspek ini terintegrasi dengan nilai al-Islam, kemuhammadiyahan, dan keaisyahan. Anak-anak kita punya nilai lebih dibanding lembaga PAUD sebelah, lembaga PAUD yang non-Aisyah, karena kita mengenalkan, menstipulasi dengan nilai-nilai al-Islam, kemuhammadiyahan, keaisyahan. Nah, bunda-bunda guru sekalian, STTPA ini merupakan acuan untuk mengembangkan nanti standar 2, standar-standar berikutnya ada isi, proses, penilaian, pendidikan, dan sarana prasarana, semuanya untuk mendukung tingkat pencapaian perkembangan anak. Nanti kita bicara tentang sarana prasarana seperti apa yang bisa mendukung supaya anak percaya diri, supaya anak terampil dalam
olah fisiknya. Nah, itu semua standar-standar yang mengikuti itu semua akan mengacu terhadap STTPA ini. Di mana kita bisa tengok STTPA nanti bunda-bunda atau bahkan sekarang di depan laptop sudah langsung buka itu Permen 137 tahun 2014. Buku saktinya para guru untuk membuat RPPH, untuk melakukan penilaian, itu pasti buku saktinya dengan melihat STTPA. Apakah kita harus hafal standar tingkat pencapaian perkembangan anak? Kalau hafal, alhamdulillah. Kalau tidak hafal, tidak apa-apa. Karena dokumen itu bisa kita tengok. Kita bisa cek kembali. Dan ini merupakan acuan yang dipergunakan untuk mengembangkan kurikulum PAUD Aisyah. Hari keberapa ya nanti kita akan, para peserta akan mendapatkan materi tentang kurikulum dan integrasi AIK. Nanti ibu-ibu boleh tanyakan lebih lanjut terhadap fasilitator berikutnya. Bagaimana mengembangkan kurikulum PAUD Aisyah. Ada acuan nasional, kemudian kita masukkan nilai AIK. Itu yang merupakan nilai tambah kita dibandingkan dengan PAUD-PAUD sebelah, toko sebelah. Jadi harus percaya diri. Bapak Ibu yang mengelola PAUD Aisyah ini harus percaya diri karena kita punya daya dukung, kemudian kita punya nilai lebih dalam mengembangkan kurikulum di lembaga PAUD Aisyah kita. Nah, berikutnya adalah yang kedua adalah standar isi. Standar isi tadi bicara tentang kurikulum. Kalau hari ini kita akan bicara tentang garis besarnya saja, di mana di dalam menyusun kurikulum PAUD Aisyah kita akan lebih mengeksplorasi tentang kerangka dasar, struktur kurikulumnya bagaimana, lingkup materinya apa saja, beban belajarnya bagaimana, kalender pendidikannya bagaimana, tingkat pencapaian perkembangan mengacu kepada STTPA. Dan tentu saja untuk menyusun kurikulum PAUD kita ini tidak bisa copy paste dari tahun ke tahun. Apalagi saat ini, apalagi mulai tahun ajaran kemarin, mau download dari internet banyak. Tapi kalau kurikulum di masa kedaruratan pandemi ini baru ada sekarang, Bapak Ibu. Jadi tidak bisa kita copy paste kemudian hanya mengganti nama sekolahnya menjadi TK Aisyah 21. Nggak bisa, tidak bisa. Karena kita berada di dalam kondisi kedaruratan, maka kita menyusunnya juga sesuai dengan kondisi yang ada saat ini. Tidak bisa kita secara serta-merta, ini terutama untuk daerah yang zona merah. Terutama yang zona merah tidak bisa melakukan tatap muka, maka pada saat membuat kurikulum ya harus disesuaikan. Apakah PDR-nya itu full PDR dengan orang tua di rumah menggunakan komunikasinya melakukan SMS atau WA group, atau memungkinkan dilakukan pembelajarannya nanti menggunakan online melalui Zoom atau melalui Gmeet. Tentu saja setiap lembaga PAUD Aisyah akan berbeda-beda, tergantung daya dukungnya. Oleh karena itu, tidak bisa KTSP kita ini copy paste dari sekolah lain. Tapi kita harus mampu mengenali daya dukung sekolah kita. Kemudian kita curahkan, kita tuliskan, kita rancang dalam sebuah dokumen yang dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Satuan pendidikan itu lembaga kita masing-masing. KTSP, TK Aisyah 54, KTSP, TK Aisyah Serang, dan lain sebagainya. Dan itu tentu saja sangat berbeda, disesuaikan dengan kondisi lingkungan masing-masing, daya dukung masing-masing, dan yang membuat nilai kita berbeda adalah saat menyusun, kita harus mengandung muatan lokal, al-Islam, kemuhammadian, dan keaisyahan, meliputi akidah, ibadah, muamalah, dan akhlakul karimah. Bisa jadi, sebentar lagi akan kita susun untuk tahun ajaran berikutnya, di bulan Juli 2021, kita sudah harus menyusun kurikulum 1 tahun ke depan. Bisa jadi akan berbeda dengan 1 tahun yang kemarin. Kalau ternyata sudah diizinkan tatap muka kembali, maka kita harus merombak kembali sesuai dengan
new normal, tata kehidupan baru, bagaimana ya anak-anak datang ke sekolah. Protokol kesehatannya harus dimunculkan dalam KTSP, berbeda dengan KTSP 2 tahun yang lalu karena mungkin itu tidak masuk. Nah, ini masuk ke dalam standar isi. Ada pedoman secara nasional, namun bagaimana para manajer ini, para kepala sekolah bekerja sama dengan tim guru, menyusun kurikulum di lembaga Aisyah masing-masing, disesuaikan dengan daya dukung masing-masing, disesuaikan dengan kontekstual yang responsif dengan perkembangan zaman. Zaman pandemi, maka apa saja yang harus kita munculkan dalam penyusunan perancangan kurikulum kita. Nah, ini secara umum dalam manajemen kurikulum PAUD Aisyah ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah perencanaan, kedua pengorganisasian, yang ketiga pelaksanaan, dan yang keempat adalah evaluasi. Yang pertama ini Bapak Ibu peserta diklat bisa dicermati, dibaca bersama di slide berikut. Bagaimana perencanaan itu dilakukan, dimaksudkan untuk membina peserta didik ke arah perubahan perilaku yang diinginkan dan menilai perubahan yang terjadi pada peserta didik. Intinya pendidikan itu dikatakan berhasil hanya satu kata, adanya perubahan perilaku. Bukan mencerdaskan saja, tapi kalau dari anak yang dari tidak tahu menjadi tahu, dari anak yang belum terampil menjadi terampil, dari anak yang belum kenal apa itu syahadat menjadi kenal syahadat, mampu melafalkan syahadat. Dari anak yang belum mau mengenal warna, dia mampu mengenal warna. Dari anak yang orang tuanya katakan anak saya bandel, ternyata anak itu ternyata mampu menunjukkan perilaku yang lebih baik. Jadi kata kunci pendidikan itu dikatakan berhasil adalah perubahan perilaku. Oke. Setelah itu pengorganisasian, bagaimana menetapkan pola bahan kurikulum yang mempermudah peserta didik dalam mempelajari bahan-bahan pelajaran dan melakukan kegiatan pembelajaran sehingga tujuannya dapat tercapai secara efektif. Kita harus ingat bahwa yang kita hadapi ini adalah anak usia dini, maka dalam nanti menyusun perencanaan dan dalam pelaksanaan yang ketiga ini, kotak ketiga ini, harus mengingat dengan benar untuk prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini. Masih ingat ya, bunda-bunda sekalian, prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini berpusat pada anak, melalui bermain, mulai dari yang konkret menuju abstrak, dari yang terdekat menuju jauh, dan lain sebagainya. Tentu ini kan sangat khas, sangat khusus, karena anak-anak usia dini punya karakteristik yang sangat khusus juga. Dan jangan lupa untuk dilakukan evaluasi. Ini adalah manajemen kurikulum PAUD Aisyah. Oke, yang ketiga. Nah, yang ketiga ini udah makanan sehari-hari ini para bunda-bunda guru. Jadi memang tidak, ini bukan pekerjaan kepala sekolah saja, tapi pekerjaan teamwork, pekerjaan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, semuanya bergandeng tangan, bekerja sama, sehingga pada saat standar proses ini, bagaimana apa yang sudah dirancang dalam kurikulum itu dilaksanakan. Pendekatan apa yang digunakan pada saat mendampingi anak? Lakukan dengan praktek-praktek pendidikan yang interaktif, inspiratif, variatif, menyenangkan, memotivasi anak untuk berpartisipasi secara aktif, baik fisik maupun mental, dan jangan lupa untuk selalu mengintegrasikan dengan nilai-nilai Al-Islam, Kemuhammadiyan, dan keaisyahan. Bunda-bunda guru di mulut ini, kalimat thayyibah itu tidak boleh lepas, harus secara serta-merta memberikan apresiasi anak dengan mengucapkan kata-kata positif, kalimat-kalimat thayyibah ini harus selalu meluncur, karena apa yang didengar oleh anak-anak itu adalah apa yang diucapkan oleh bunda-bunda guru. Nah, ini ada eyang guru ya, dokumentasi ini adalah eyang guru sedang sedang mengajar, ini Bunda Chandra saat mengajar di salah satu PAUD Aisyah. Di mana ini Bunda Chandra ya? Di Aisyah 21 kalau tidak salah. 21. Oke. Bunda Chandra tetap bersemangat ya Bunda ya, bertemu dengan anak-anak. Lalu. Bunda Chandra itu tangan anak-anak yang menunjuk ke atas itu
menunjukkan bahwa anak-anak antusias. Begitu Bunda Chandra ya, kalau Iya saya melihat dong. dari gambarnya saja. Seantusias nenek guru. Bagaimana anak-anak berebut ingin menjawab pertanyaan. Karena yang ditanyakan oleh guru adalah pertanyaan-pertanyaan yang merangsang anak untuk berpikir. Bukan pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak, sudah atau belum. Tapi contoh sederhananya, hari ini anak-anak sarapan dengan apa? Itu berbeda dengan apakah anak-anak sudah sarapan atau belum? Jawabannya sudah, belum. Tapi kalau ditanya, anak-anak, alhamdulillah hari ini Bunda lihat kalian semua sehat, semangat. Sarapan apa pagi ini? Wah, pasti semuanya akan berebut menceritakan kelezatan sarapan yang disiapkan oleh ibu dan bundanya masing-masing di rumah. Nah, saat anak-anak menunjukkan antusiasme ini, maka rasa senang, bahagia, itu akan membuka otak anak. Limbiknya akan terbuka. Maka semua proses pembelajaran yang akan diberikan oleh bunda guru di sekolah akan diterima dengan senang hati oleh anak-anak dan akan tersimpan dalam memori jangka panjang anak-anak. Itu yang sangat kita harapkan. Penting sekali, namun tantangannya nih Bu Nur dan teman-teman bunda-bunda sekalian. Kalau yang disampaikan Bunda yang Bunda Guru Chandra ini adalah tatap muka, offline. Lalu bagaimana nih kondisi pandemi ini, standar prosesnya tetap berjalan. Nah, ini tantangannya. Tentu saja nanti kita bisa saling sharing ya, Bunda Nur, kalau ada kesempatan peserta bisa sharing pengalaman di Banten seperti apa. Ada satu mungkin belum bisa masih belum ketemu caranya. Nanti dari lembaga lain bisa saling menyampaikan, oh caranya seperti ini kalau di tempat saya, meskipun tidak bisa hadir secara tatap muka, tapi tetap bisa menyenangkan dengan cara ini. Nah, ini pentingnya kita untuk sharing session nanti pada saat kita sesi tanya jawab. Nah, ini ada dokumentasi dari teman kita, TKI Syahpati, dan tentu saja saya yakin di Banten pun juga ada bagaimana para bunda guru bekerja sama dengan orang tua di rumah supaya proses pembelajaran itu tetap menyenangkan buat anak. Nah, kalau di sebelah kiri ini Ashfa dari TKI Syah Dua Pati nih ya Bunda ya. Bagaimana bunda guru bekerja sama dengan orang tua untuk tetap memberikan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak. Yang di sebelah kiri bagaimana memanfaatkan itu daun-daun kering yang ada di halaman rumah dihitung satu persatu. Padahal itu sama saja artinya mengajak anak untuk membersihkan halaman rumah. Kemudian bagaimana memanfaatkan benda-benda yang ada di rumah untuk membentuk binatang. Bunda guru bisa kirimkan gambar-gambarnya lewat WA atau grup, kemudian orang tua di rumah menyediakan bahannya pakai yang ada di rumah saja. Nah, ini tantangannya, bagaimana dalam kondisi sulit seperti ini, kita tidak boleh putus asa, bunda guru tidak boleh menyerah, habis yayasannya atau pengurus tidak mendukung. Kita tidak berharap pada orang lain, kita tuh hanya berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kecerdasan dan kreativitas pada otak kita sebagai seorang guru, untuk bagaimana ya kita bisa bekerja sama dengan orang tua, untuk mendukung anak supaya tetap melakukan proses pembelajaran yang menyenangkan, meskipun di masa sulit. Kemudian di sebelah kanan ini ada Hayu. Ada Hayu praktek mengenal empon-empon. Insya Allah kalau ini mau di Pati, mau di Banten, mau di Bengkulu dan Riau, hari ini Riau juga diklat juga. Kalau empon-empon di setiap rumah orang tua insya Allah ada. Ada kunyit, ada lengkuas, ada salam, ada serai. Namun orang tua tidak akan bisa melakukan ini kalau tidak ada informasi dari bunda guru. Bunda guru yang membuat rancangannya. Ayah bunda, besok hari Selasa mohon disiapkan ya bumbu-bumbu dapur di rumah. Ananda kita kenalkan, didampingi untuk mengenal bumbu-bumbu atau empon-empon, tergantung namanya di daerah masing-masing. Mengenalkan bumbu dapur yang ada di rumah, mengenalkan empon-empon yang ada di rumah. Oh, ternyata setelah dikenalkan ada kegiatan selanjutnya, membuat jamu sederhana dari jeruk nipis dan madu dan jahe. Nah, itu Bu Guru yang membuat rancangannya, kita kirimkan kepada orang tua. Jadi hak anak untuk mendapatkan pendidikan itu tidak hilang meskipun di masa sulit seperti ini.
Jadi memang doa kita kepada Allah adalah, ya Allah berikanlah hamba-Mu ini sebagai seorang pendidik untuk selalu punya ide-ide kreatif sehingga bisa merancang kegiatan untuk anak-anak didik yang ada di rumah untuk tetap bersama orang tua, mendapatkan pengetahuan, mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan yang sebaik-baiknya. Nah, ini standar proses atau pelaksanaan pembelajaran. Nah, berikutnya standar pendidikan tenaga kependidikan. Nah, ini untuk para kepala sekolah penting untuk melakukan pengaturan pendidik dan tenaga kependidikan. Standar pendidik PAUD itu minimal apa, kualifikasi akademiknya apa, kualifikasi kompetensinya apa. Yang belum S1 ada bantuan dari Kementerian Pendidikan, kita cari. Ada beasiswa S1, lewat mana, lembaga mana yang bisa bekerja sama. Kemudian yang S1 itu tidak menjadi jaminan bahwa dia kompeten. Oleh karena itu dikirim mengikuti diklat. Salah satunya adalah diklat yang dilakukan oleh PWA Banten bekerja sama dengan Majelis Dikdasmen dan UHAMKA ini adalah bagaimana meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Karena stay full, stay hungry, selalu merasa lapar, selalu merasa bodoh, karena sebenarnya kita itu gelas kosong. Semakin diisi, semakin tumpah. Kalau kita gelas penuh, kita nggak akan pernah merasa butuh untuk belajar. Nah, bagaimana para manajer membuat rancangan? Guru Bu ini, Bu A, masih punya kekurangan di media pembelajaran. Kirim ke diklat media pembelajaran. Ibu B udah bagus nih, tapi sepertinya untuk pembuatan RPPH-nya masih kurang nendang, kurang kreatif. Kirim ke diklat penyusunan perencanaan pembelajaran. Nah, bagaimana kepala sekolah bisa memotret itu? Tentu saja itu bagian dari supervisi. Nanti ada di dalam pengelolaan. Tentu saja untuk itu kepala sekolah harus punya mata yang jeli, radar yang kuat untuk melihat potensi-potensi. Oh, ini punya Ibu C ini punya kemampuan untuk memimpin. Nah, ini bisa disiapkan untuk menjadi pemimpin berikutnya. Nah, kepala sekolah punya rancangan seperti itu. Itu adalah bagaimana kepala sekolah mengelola standar pendidik dan tenaga kependidikan. Sama, polanya juga sama. Yang satu perencanaan SDM, yang kedua pengadaan SDM, yang tiga pembinaan dan pengembangan. Kalau perencanaan berarti kepala sekolah menghitung kebutuhan. Berapa sih yang dibutuhkan? Gurunya, stafnya. Kemudian kalau sudah direncanakan, diadakan, direkrut sesuai dengan kebutuhan. Kalau sudah direncanakan, kemudian ada pengadaan, maka dilakukan pembinaan dan pengembangan. Kalau tidak pernah dibina dan dikembangkan, maka ya sudah stuck di tempat. Tidak akan berkembang. Sementara lembaga-lembaga lain berkembang pesat, kalau kita tidak pernah melakukan pembinaan dan pengembangan SDM, maka kita akan ketinggalan zaman, ketinggalan dari lembaga PAUD lain. Apalagi di masa pandemi seperti ini, para guru, kepala sekolah yang tidak pernah bersiap untuk menghadapi masa pandemi, tiba-tiba harus ada PDR, tiba-tiba apa itu Zoom, apa itu Google Meet, apa itu bagaimana membuat game-game edukasi dan lain sebagainya. Kalau kita selalu berada di zona nyaman, tidak ada pembinaan dan pengembangan, maka kita akan tergilas. Sekolah menjadi lembaga kita tidak akan menarik bagi orang tua. Mereka akan memilih PAUD Aisyah yang lain atau bahkan PAUD non Aisyah yang lain. Dan itu bisa menjadi ancaman kalau pendidik dan tenaga kependidikan tidak dikelola dengan baik. Nah, berikutnya standar sarana dan prasarana. Nah, ini terkait juga untuk mencapai standar tingkat pencapaian perkembangan anak yang tadi, untuk mendukung anak kita mencapai standar minimalnya saja, maka perlu didukung sarana prasarana yang aman, bersih, sehat, nyaman, dan indah sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Tidak harus yang mahal, tapi bagaimana memanfaatkan potensi yang ada. Tidak harus membeli, bisa jadi kita membuat. Media-media pembelajaran tidak ada aturan harus beli di toko yang mahal, tapi Bunda Guru bisa membuat dengan memanfaatkan barang-barang yang ada.
tergantung daya dukung lembaga masing-masing. Kalau kita lihat mainan ada yang berkarat, ada yang sudah tajam, maka bunda guru dan kepala sekolah harus punya radar yang kuat bahwa itu berbahaya untuk anak, disingkirkan atau diperbaiki dan lain sebagainya. Semuanya adalah untuk mendukung supaya anak-anak mencapai perkembangan yang optimal. Dan jangan lupa dalam penyediaan sarana prasarana bagaimana nilai-nilai Al-Islam Kemuhammadiyahan dan keaisyaan harus dimunculkan. Media-media yang mendukung pengenalan Islam, Al-Islam Kemuhammadiyahan harus diadakan. Itulah yang membuat kita berbeda dari lembaga yang lain. Nah, sama polanya bagaimana merencanakan sarana, kemudian bagaimana pengadaannya, bagaimana mengaturnya, bagaimana menggunakannya, dan kalau sudah dicek mana yang sudah tidak layak itu harus dihapus dan lain sebagainya. Ada bantuan dari pemerintah, ada bantuan sarana prasarana, ada bantuan operasional pendidikan yang bisa mendukung salah satunya untuk mendukung pengadaan sarana prasarana ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab. Kalau tidak bisa mengandalkan SPP saja, tapi ada beberapa sumber tersebut yang bisa kita optimalkan. Oke. Nah, yang berikutnya yang standar 6 ini sudah tinggal sedikit lagi ya Bunda. Standar pengelolaan ini meliputi bagaimana manajer membuat perencanaan program, pengorganisasian, pelaksanaan rencana kerja, dan pengawasan PAUD Aisyah itu seperti apa, mengawasi gurunya supaya pembelajaran berjalan dengan baik, mengawasi pembiayaan supaya petugas keuangan tuh jujur, terkontrol, tidak ada korupsi, meskipun sedikit. Kalau kan kita bicara mungkin bukan triliunan, tapi berapapun nilai, kalau tidak amanah untuk dikelola, maka itu merupakan bibit-bibit yang sangat berbahaya untuk tindakan korupsi. Oleh karena itu, manajer perlu membuat perencanaan, dimulai dari melakukan pengamatan terhadap lingkungan, daya dukung apa saja yang kita miliki, kemudian merumuskan visi, misi, nilai dan tujuan lembaga PAUD Aisyahnya, kemudian strategi apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Itu dipikirkan dengan baik oleh para manajer, tentu saja tidak bisa sendirian. Bekerja dengan tim, dengan pengurus Aisyah setempat untuk mencapai tujuan tersebut sesuai dengan daya dukung lembaga masing-masing. Nah, kenapa perlu dilakukan perencanaan? Karena memang sangat bermanfaat perencanaan yang dibuat tersebut. Mempunyai kebijakan-kebijakan yang dijadikan dasar dalam penyelenggaraan, mempunyai gambaran tentang bagaimana langkah antisipatif apa yang harus dilakukan jika menghadapi tantangan. Kemudian visi misi tersebut menjadi merupakan arahan untuk mencapai tujuan dan memiliki target yang harus dicapai dari layanan PAUD Aisyah yang dikelolanya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bagaimana para manajer, para kepala sekolah ini mengukur kekuatanku ini apa, kekuatan lembagaku ini apa, kesempatan yang ada di depan mata apa, kelemahannya apa, kemudian bagaimana kesempatan itu kita maksimalkan, kekurangan dan kelemahan itu kita minimize dan kita perbaiki, supaya kita mempunyai arah yang jelas nanti saat membuat tujuan. Visi misi tujuan dan lembaga PAUD Aisyah nanti kita akan lihat bagaimana cara menyusun visi misi dan bagaimana cara menyusun strateginya. Nah, ini bunda-bunda sekalian, para manajer dan juga tim manajer. Ini keputusan tahfiz keputusan Tanwir Aisyah tahun 2020 tentang visi, misi dan tujuan PAUD Aisyah yang menjadi acuan para lembaga Aisyah dalam membuat visi, misi, dan tujuan di lembaga masing-masing. Bagaimana visinya terbentuknya tunas insan, pembelajar yang bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, cakap, kreatif, dan peduli. Pada saat membuat visi di lembaga masing-masing, mengacunya kepada ini. Disesuaikan dengan lembaga masing-masing. Dan ini untuk tujuan dan misinya. Ada contohnya ini, Bunda. Ini TK Aisyah 21. Visinya seperti ini, ada visi tercapainya sistem pendidikan anak usia dini yang islami, kondusif, demokratis, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dalam rangka mengembangkan potensi sejak usia dini. Tujuan dan misinya juga mengacu kepada putusan Tanwir. Kemudian ini ada TK Aisyah 45 juga sama, dan saya percaya bahwa bunda-bunda sekalian dalam menyusun visi misi ini akan selalu mengacu pada putusan Tanwir. Dan jangan lupa ini tidak harga mati. Visi misi itu bisa berubah. Ada yang namanya peninjauan kurikulum karena disesuaikan dengan perkembangan. Nanti kalau ada putusan yang terbaru, bunda-bunda sekalian mengacu pada putusan terbaru tersebut. Kemudian dilihat daya dukung dan perkembangan zaman. Nah, kemudian pengawasan ini penting untuk dilakukan karena para manajer, para kepala sekolah perlu memastikan bahwa guru-guru PAUD Aisyah sesuai dengan rencana lembaga PAUD dan mengarah pada pencapaian tujuan lembaga. Ada supervisi akademik, bagaimana, apakah sudah sesuai, apakah semuanya sudah membuat RPPM, RPPH, apakah sudah mengajar pada saat proses pelaksanaannya itu sudah sesuai dengan prinsip pembelajaran anak usia dini, ramah anak, mengajar dengan hati, dan itu adalah bagian yang harus diawasi dan dilakukan oleh para manajer supaya para guru tetap berada dalam koridor yang tepat untuk mencapai tujuan lembaga. Nah, perlu lembaga Aisyah itu mempunyai standar operasional prosedur. Insya Allah ini sudah semua ya, bunda-bunda ya. Kalau belum, Bunda Chandra katanya kemarin mau berbagi, karena kemarin berbagi di Jateng. Bunda Chandra ya, nanti kalau belum ada yang belum, nanti kita berikan contohnya ya Bunda ya. Satu aja bisa menjadi pemantik untuk membuat SOP. Supaya apa SOP ini? SOP itu dibuat untuk menjadi acuan. Ini bukan kitab suci, tapi acuan. Membantu para guru, para tenaga kependidikan, untuk bekerja sesuai dengan prosedurnya. Ada SOP penerimaan siswa, SOP pembelajaran, SOP pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, SOP pembiayaan, SOP pelibatan orang tua dan keluarga. Nah, ini saya mau highlight ini Bunda Nur dan juga bunda-bunda sekalian. Tadi Prof. Masitoh menyatakan bahwa saat ini sudah tidak ada waktu lagi untuk kita harus segera mempersiapkan, atau bahkan dari kemarin, menjadi PAUD Aisyah yang holistik integratif. PAUD Aisyah yang holistik integratif memenuhi 5 kebutuhan esensial anak usia dini. Pendidikan, kesejahteraan, perlindungan, kesehatan, dan pengasuhan. Dan itu tidak bisa bekerja sendiri. PAUD Aisyah harus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan PAUD holistik integratif. Bekerja sama dengan orang tua itu pasti. Bekerja sama dengan puskesmas, bekerja sama dengan dinas pendidikan, bekerja sama dengan departemen pemberdayaan perlindungan anak, KPAI dan lain sebagainya. Karena apa? Karena tugas kita bersama mewujudkan PAUD Aisyah holistik integratif yang memenuhi 5 kebutuhan esensial tadi. Nah, oleh karena itu yang sudah punya SOP bisa berbagi pada teman yang lain sebagai bahan inspirasi. Tidak bisa copy paste, tetap harus disesuaikan dengan lembaga PAUD Aisyah masing-masing. Insya Allah Provinsi Banten ini banyak kekayaan PAUD Aisyahnya, bisa saling berbagi, dan nanti insya Allah Bunda Chandra juga akan berbagi salah satu contoh SOP untuk para peserta sekalian. Dan berikutnya standar pembiayaan ini terkait dengan bagaimana supaya pembiayaan di lembaga PAUD Aisyah ini berjalan dengan baik, jujur, bertanggung jawab, sehingga sarana prasarananya bisa terpenuhi, penggajian pendidik dan tenaga kependidikan bisa terpenuhi. Kalau misalnya ada donasi, ada bantuan itu tercatat dengan baik, ada BOP itu tercatat dengan baik, tentu saja itu dibutuhkan pengawasan yang juga baik pula dari para manajer. Nah, ini lebih teknis, apa saja sih kegiatan dalam pengelolaan pembiayaan PAUD Aisyah? Semuanya tertuang dalam APBS, belanjanya terbagi menjadi 2, operasional dan personal. Nah, ini Bapak Bunda-bunda sekalian insya Allah sudah mengetahui selama diimplementasikan dengan baik terkait dengan pembiayaan supaya dana yang tersedia, menjamin agar dana yang tersedia itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya dalam kegiatan harian, memelihara barang-barang lembaga PAUD Aisyah, dan menjaga agar berbagai peraturan, praktik penerimaan, pencatatan, dan pengeluaran keuangan di PAUD Aisyah dapat diketahui dengan sebaik-baiknya.
bebas dari korupsi insya Allah. Nah, ini bagaimana tadi penggunaannya, penyelenggaraannya sampai pengawasannya itu diselenggarakan dengan baik oleh para manajer. Saya panggil manajer nih hari ini, para manajer. Nah, terakhir standar penilaian nih bunda-bunda sekalian. Ini bukan barang yang baru juga. Kita kuatkan saja bahwa bagaimana proses anak pembelajaran di PAUD ini harus dilakukan penilaian yang otentik, authentic assessment. Nanti akan dibahas di dalam hari berikutnya ya Bunda Nur di materi penilaian perkembangan anak dan penilaian. Bagaimana kita membersamai anak-anak, menstimulasi anak-anak. Jangan lupa diobservasi, dicek apakah sudah sesuai dengan perkembangannya atau belum. Karena ini jauh nih Bu Nur, jauh sekali Bunda Nur, bukan di Banten. Tuh ada guru-guru yang ngajar, tapi nggak pernah melakukan penilaian, tiba-tiba ada rapotnya Bunda Nur. Tapi itu tidak di Banten, itu tentu saja tidak. Jadi bagaimana proses penilaian ini juga dikawal oleh para manajer. Anak-anak dilakukan penilaiannya dengan berbagai teknik penilaian, menggunakan berbagai instrumen penilaian, sampai akhirnya dilaporkan kepada orang tua. Karena orang tua adalah partner pendidikan kita untuk mendidik anak-anak. Nah, ini contoh rapot PAUD Aisyah nih yang ada di mana nih Bunda Chandra ya, di TK Aisyah. Tidak muncul ini. Baik, ini ada salah satu contoh saja. Setelah dilakukan penilaian, endingnya adalah laporan perkembangan yang kita laporkan kepada partner kita yaitu orang tua. Kemudian ini kita gunakan untuk rencana tindak lanjut kita. Apa yang harus kita lakukan dengan semua penilaian ini, apa yang kita perlu berikan kepada anak. Sehingga tidak hanya berhenti di rapot, tapi ada rencana tindak lanjut. Insya Allah nanti juga akan dibahas di kesempatan berikutnya di materi perkembangan anak dan penilaian. Nah, dan dari 8 standar ini, kita dihadapkan pada tantangan TK Aisyah Husnul Atfal di abad 21. Oleh karena itu, para manajer, para bunda-bunda guru harus punya semangat yang kuat untuk menghadapi tantangan abad 21 ini, untuk selalu melakukan langkah-langkah ke depan, untuk berpikir strategis, bertindak strategis, kreatif, inovatif, dan solutif, untuk mewujudkan PAUD Aisyah yang bermutu dan berkemajuan. Bila 8 standar ini sudah dilakukan di lembaga masing-masing, maka sewaktu-waktu atau ada undangan atau pemberitahuan PAUD Aisyah 54 minggu depan masuk ke sasaran penjaminan mutu, minggu depan akan divisitasi oleh akreditasi. Jawabannya adalah PAUD Aisyah siap menghadapi semua proses penjaminan mutu, karena itu bagian dari mewujudkan lembaga PAUD Aisyah yang berkualitas dan berkemajuan. Insya Allah itu akan bisa kita wujudkan saat semua pihak di lembaga PAUD Aisyah bergandeng tangan. Para manajer, kepala sekolah, dan seluruh tim para guru dan tenaga kependidikan melakukan tugasnya dengan baik dan sebaik-baiknya. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Terima kasih. Membangun PAUD Aisyah yang berkualitas dan berkemajuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Mantap ya Ibu ya. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah sudah kita dapatkan materi yang begitu penting buat kita ya dalam rangka memanage sekolah kita, memanage amanah yang diberikan kepada kita. Tapi tentunya kita masih ingin ya menggali hal-hal yang penting dari Ibu Husniati Masykuroh ini ya Bu ya, Ibu Dokter. Amin ya Rabbal alamin. Insya Allah ketemu lagi udah dokter panggilnya. Ya Ibu-ibu, kalau ada yang ingin bertanya dipersilahkan langsung ya Ibu ya. Silahkan. Chat saya belum ada baca nih, belum ada baca ada pertanyaan di chat. Ya, dipersilahkan bagi ibu-ibu yang ingin bertanya karena ini adalah materi yang sangat penting. Saya pernah mendapatkan materi ini sampai nangis, Ibu, ya Allah. Karena disentuh kemampuan kita ini
didorong oleh orang-orang yang hebat gitu, orang-orang yang tersayang di lingkungan kita. Ya, silakan ibu-ibu yang menyampaikan. Iya, silakan. Halo. Iya. Ya. Oh ya, ini Bu Chandra. Ya, Dek. Oh, Ibu. Iya, silakan Ibu. Bagaimana, Bu? Iya. Nggak bilang nggak? Gimana Ibu-Ibu? Adakah yang masih kita penasaran ini untuk menanyakannya Ibu? Saya kira kalau tidak ada yang bertanya, saya bangga berarti di Banten ini manajemen penyelenggaraannya insya Allah sudah sesuai dengan standar nasional dan terintegrasi dengan nilai Al-Islam Muhammadiyah dan Aisyah nih Bunda Nur. Terkesima betul-betul Ibu, kita ini terkesima ya dengan apa yang sudah disampaikan dan terakhir ya sampai menjelaskan tentang 8 standar yang harus dicapai oleh sekolah kita. Nah, itu semua akhirnya kita sedang merefleksi diri kayaknya. Kepala sekolah, guru-guru sedang merefleksi, kita seperti itu atau tidak ya gitu. Jadi mungkin hal itu ya yang barangkali ibu-ibu ini masih ingin mengatur-ngatur apa yang harus kita diskusikan. Padahal cukup banyak ya Bu ya untuk mendiskusikan hal-hal yang berkait dengan manajemen. Ya. Bunda Chandra juga masih mendampingi kita ini ya. Bunda Nur, atau kita balik, kita tidak harus bertanya Bunda Nur, bahkan ya, bisa sharing pengalaman. Ya betul. Di antara betul di antara peserta, bunda-bunda kepala sekolah dan bunda guru, barangkali ada, saya yakin pasti ada, atau dalam persiapan yang sudah mengalami proses penilaian penjaminan mutu. Baik penjaminan mutu dari lembaga penjaminan mutu maupun dari badan akreditasi. Apakah mengalami kendala-kendala kesulitan dalam menyiapkan atau ada ketidakjelasan dalam apa saja sih yang harus disiapkan? Nah, barangkali itu bisa kita tanyakan Bunda Nur, apakah ada yang lembaga hadir di sini yang sudah pernah punya pengalaman akreditasi atau sedang mempersiapkan, sehingga karena yang dilihat dinilai dalam mutu kualitas PAUD Aisyah itu kan sebenarnya poinnya ada 8 tadi. Demikian Bunda Nur. Iya. Mari ibu-ibu bisa bercerita atau ibu guru juga bisa menyampaikan pengalamannya dalam pengelolaan ya. Kan guru juga salah satu ya yang langsung menghadapi anak-anak ya. Silakan, di sini ada guru, ada kepala sekolah. Paling tidak saya pernah diajarkan kalau kita diskusi, kalau kita setuju, saya bilang saya setuju. Silakan, ini Ibu Suyatmi mau bicara, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Kami sudah tuliskan pertanyaan di kolom chat. Yang pertanyaan pertama adalah terkait pandemi, kita kan memberlakukan kurikulum darurat, dalam artian kata pembelajaran tidak bisa berlangsung seperti halnya hari-hari biasa. Nah, kurikulum itu kan sangat jauh dari target indikator pencapaian anak, Bunda. Sementara tuntutan dari wali murid itu sendiri ya kita memahami semua. Mereka sepertinya ada yang teredukasi bahwasanya kondisi sekarang sedang pandemik, ada yang memang masih memberikan perbandingan dengan sekolah-sekolah sebelah gitu, Bunda. Itu satu. Kemudian yang kedua, terkait akreditasi online yang sekarang sedang insya Allah sedang kami persiapan Bunda, dan mohon doanya semua. Ini kalau kami boleh tahu tingkat kesulitannya nanti seperti apa.
dan hal-hal apa saja yang kalau secara upload data insya Allah kami sudah 100%, tetapi yang kami khawatirkan adalah ketika visitasi, karena itu kan pasti kemampuan, pengetahuan, keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan yang memang sangat berpengaruh di situ. Mohon arahan dari Bunda terkait dua hal yang tadi kami pertanyakan. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan langsung Ibu Kusniati. Baik, terima kasih Bu Suyatmi. Salam kenal Bu Suyatmi. Sudah selesai ya Bun upload datanya ya Bunda ya? Sudah, alhamdulillah Bunda. Alhamdulillah. Udah di akhir tahun ada ada informasi harus upload data ya Bunda ya. Tetap semangat Bu Suyatmi dan juga dengan tim tentu saja tidak bisa sendirian itu pasti. Baik, saya izin untuk menjawab pertanyaan Bu Suyatmi yang pertama. Nah, ini nih tuntutan orang tua ini, tuntutan orang tua itu mau pandemi maupun tidak pandemi selalu ada. Betul ya Bu Suyatmi ya? Betul. Baik. Nah, namun terkait dengan kondisi pembelajaran yang memang tidak optimal selama masa pandemi ini, bahkan di dalam, Ibu nanti boleh buka dokumen dari Kementerian Pendidikan, di mana kurikulum PAUD di masa pandemi ini dibebaskan dari capaian. Tidak harus sesuai dengan. Tapi itu kan yang ngerti adalah bukan orang tua, guru dan juga dokumen yang kita baca dari dokumen. Bahkan ada juga guru yang nggak paham, Bu. Ada guru yang tidak sampai informasinya itu. Tapi bagaimana lebih ke karakter. Karena dari Kementerian Pendidikan sebenarnya dengan proses belajar yang tidak maksimal di sekolah, tapi banyak di rumah, sebenarnya lebih ke kegiatan sehari-hari itu yang lebih dikuatkan dalam pembentukan karakter anak. Nah, memang perjuangan dan dakwah kita di PAUD Aisyah itu kan seperti itu, Bu. Kita tidak bekerja sendiri. Dan tentu saja ini adalah bagian dari kita mengedukasi orang tua. Itu adalah ladang ibadah Bu Suyatmi dan juga bunda-bunda yang lain. Kita berusaha dengan sebaik-baiknya menginformasikan kepada orang tua bahwa dalam kondisi pandemi ini tidak maksimal memang. Sehingga bagaimana peran serta orang tua di rumah itu sangat berpengaruh. Orang tua tidak boleh mengatakan bahwa tapi kan saya sudah bayar SPP, kenapa saya yang ngajar. Nah, itu dari Sabang sampai Merauke suaranya sama pun. Tapi bagaimana kita menyentuh hati orang tua. Kalau tadi kata Bu Nur, bagaimana tersentuh hatinya. Ini kita juga perlu menyentuh hati orang tua bahwa anak ini kan anaknya orang tua, bukan anaknya Bu Guru. Tapi kita bersama-sama, Bunda Guru itu mengambil amanah untuk bersama-sama mendampingi anak. Sehingga tanggung jawabnya itu adalah berdua. Pada saat ada ikhtiarnya tetap harus yang terbaik ya, Bunda Guru bukan beralasan, kan lagi pandemi itu tidak boleh. Bagaimana Bunda Guru harus tetap kreatif untuk merancang kegiatan yang bisa dilakukan oleh anak di rumah, atau kalau memungkinkan daring pada saat daring yang tidak boleh lama-lama tersebut, tetap anak mendapatkan pengalaman yang bermakna. Tidak selalu harus calistung, karena bagaimanapun temuan di lapangan orang tua itu hitungan ukurannya hanyalah calistung. Nah, itu kan PR kita, Bunda, di PAUD Aisyah dimanapun, untuk mendidik orang tua. Sehingga alangkah baiknya dari awal proses pembelajaran itu, orang tua itu kita pepet lah, kalau saya bilang orang tua itu kita pepet, maksudnya komunikasi itu tidak kita lakukan di saat-saat genting saja. Tapi dari awal, setiap bulan kita kirim informasi, kalau memungkinkan online, tidak hanya anaknya yang kita lakukan tatap muka online, tapi juga orang tuanya. Kita jelaskan rancangan kita, karena bahasa tulis dan bahasa visual itu sangat berbeda, bahasa tatap muka itu sangat berbeda. Bila memungkinkan lembaganya, lakukan pertemuan online dengan orang tua secara berkala, rutin. Kalau tidak memungkinkan, bahasa tulis dikirim melalui grup WA, sehingga komunikasi itu bukan hanya dilakukan saat endingnya saja. Kalau orang tua kita maintain, kita pelihara dari awal proses penyelenggaraan PAUD itu, dari awal kita kawal bahwa
rancangannya ini, kita berharap anak seperti ini, kita sangat berharap kerjasama dari orang tua. Itu kita lakukan secara berkesinambungan, maka pada saat endingnya, misalnya pada saat kelulusan atau pada saat pada saat kenaikan kelas, maka orang tua akan mempunyai kesadaran bahwa hasil akhir anak di titik ini itu adalah tanggung jawab yang sudah dilakukan oleh guru dan orang tua. Dan ini adalah bagian ibadah kita, Bu Suyatmi, dakwah kita, dan saya pikir ini bukan masalah yang gampang berbicara dengan orang tua. Oleh karena itu, saya sangat berharap pendekatannya bukan hanya pendekatan akademis saja, tapi pendekatan keislaman, pendekatan spiritualitas itu juga kita komunikasikan kepada orang tua, sehingga semua ikhtiar itu akan berujung pada ketentuan Allah. Dan ukuran keberhasilan anak itu bukan ada di baca, tulis, hitung saja. Begitu ya Bunda Suyatmi ya, tetap semangat. Salam untuk teman-teman semua. Baik Bunda, satu pertanyaan lagi terkait akreditasi online. Iya. Bunda. Terkait dengan akreditasi online, semoga insya Allah bila tidak ada halangan, maka visitasinya juga visitasi online, Bunda. Sudah dapat informasi belum? Sudah ya, Bunda? Iya, jadi di Kota Tangerang ini justru ini Bunda beri kami semangat untuk bisa teguh, karena menurut kami ya dengan kami lembaga baru itu seperti orang yang masuk ke ruangan operasi, istilah katanya begitu. Jadi antara siap dan tidak siap kami harus siap. Antara bisa atau tidak bisa kami dituntut untuk bisa. Sementara secara pengalaman mungkin kami jauh di bawah dari teman-teman yang lain gitu. Tapi kami bismillah kami meyakini bahwasannya jika memang ini harus sesuatu yang harus kami lalui, paling tidak kami punya suntikan semangat apa yang harus kami perbaiki, tingkat kesulitannya di mana, sehingga ketika kami sudah saatnya visitasi paling tidak kami sudah membawa perbekalan gitu Bunda. Kalau manajernya aja seperti ini, saya membayangkan lembaganya ini luar biasa. Sudah tahu ada masalah di depan tapi tidak balik badan, tapi maju terus pantang mundur. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Bu Suyatmi dan tim. Barangkali ada ibu guru yang mau nyanyi ini. Iya, izin Bunda Nur saya lanjutkan sedikit ya terkait dengan pertanyaan yang kedua. Untuk akreditasi, insya Allah untuk proses akreditasi di tahun ini, visitasinya juga akan secara online, Bu Suyatmi. Jadi kan deg-degannya beda sama kalau offline. Nah itu sudah satu poin dulu. Kalau didatengin itu, kalau ketemu fisik itu itu katanya para asesi itu lebih deg-degan. Nah kalau di online ini kan nggak ketemu secara langsung, jadi insya Allah deg-degannya tidak seperti kalau offline. Nah seperti apa namanya akreditasi itu? Para asesor itu tidak mencari yang tidak ada, hanya melakukan uji petik. Apa yang ada, apa yang dikirimkan itu ditanyakan kembali. Bahkan apa yang sudah diupload pada saat divisitasi itu akan ditanyakan. Barangkali ada yang lebih lengkap, nah Ibu bisa menambahkan di situ. Masih ada waktu. Jadi yang sudah diupload itu tidak ending, yang di PPA hari ini itu belum selesai. Nanti pada saat Ibu masih berproses kan, nanti pada saat jadwal visitasi, Ibu mau melengkapi dokumennya, itu nanti tambah lagi poinnya gitu. Jadi kan tujuan dari akreditasi itu bukan untuk nakut-nakutin sebenarnya, tapi untuk memastikan apakah lembaga sudah sesuai dengan standar nasional. Apalagi kalau PAUD Aisyah kan kita standar nasional plus Al-Islam, Kemuhammadian, dan keaisyahan, itu nilai tambah kita. Kemudian keterampilan berbicara. Nah, kalau manajernya saja seperti Bu Suyatmi seperti tadi menyampaikan pertanyaan, menyampaikan pendapatnya, saya yakin nanti asesornya juga akan paham, sudah akan mengerti apa yang sudah dilakukan di lembaga Bu Suyatmi. Hanya memang kekurangannya adalah tidak bisa hadir secara offline, tapi menggunakan secara online, sehingga memang
dokumennya harus disiapkan menggunakan soft file yang masih kurang kemarin masih bisa ditambahkan. Pada saat visitasi itu lebih banyak sebenarnya keterampilan berbicara untuk menjelaskan bahwa memang benar ini sudah kami lakukan. Gitu ya Bun. Insya Allah tidak ada asesor yang mencari kesalahan, tapi hanya ingin melakukan uji petik apakah sudah benar apa yang diupload dengan yang di lapangan, pengen ketemu meskipun secara online. Dan nilai tambah kita PAUD Aisyah adalah di kurikulum itu kita punya kekuatannya adalah di acuan kurikulumnya kan plus Al-Islam dan Kemuhammadian itu bisa menjadi nilai tambah kita di PAUD Aisyah. Demikian Bu Suyatmi, demikian Bunda Nur. Ya. Terima kasih Bunda. Iya, alhamdulillah Bu Suyatmi, maju terus pantang mundur. Iya. Masih adakah ibu yang lain yang ingin berdiskusi dengan kita? Ini kita masih punya waktu. Dan ini kesempatan yang sangat bagus. Ya, silahkan Ibu. Nah, Ibu Atik. Ya, silahkan. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menanyakan tentang tupoksi kepala sekolah Bunda. Tadi saya sudah menyimak tupoksi kepala sekolah itu ada 3 ya Bunda ya. Yang pertama itu manajerial, kewirausahaan dan supervisi. Yang ini saya tanyakan di sini di bagian kewirausahaan, di dalamnya itu seorang kepala sekolah harus memiliki naluri kewirausahaan ya. Saya mohon untuk dijelaskan kembali tentang bahwa kepala sekolah itu harus memiliki naluri kewirausahaan. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya share file yang tadi ya Bunda ya, supaya terbuka kembali. Sudah terlihat Bun? Di tupoksi kepala sekolah menurut Permen nomor berapa tadi Bunda? Nomor 6 tahun 2018. Tadi yang ditanyakan Bu Ati yang pengembangan jiwa kewirausahaan ya Bu. Nah, di poin pengembangan jiwa kewirausahaan ini ada 5. Ada 5. Yang ditanyakan Bu Ati yang poin berapa Bu Ati? Atau semuanya? Yang nomor 5 itu Bu. Memiliki naluri kewirausahaan. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di sini yang dinamakan jiwa kewirausahaan ini bukan otomatis tentang masalah jual dan beli. Ya Bun, bukan berarti kepala sekolah harus jualan apa aja gitu, tidak. Tapi ini adalah pengembangan jiwa kewirausahaan. Nah, yang perlu diketahui terlebih dahulu adalah apa itu jiwa kewirausahaan. Ya, jiwa kewirausahaan itu ada beberapa ada beberapa item. Salah satunya adalah inovasi, yaitu munculkan sesuatu yang baru. Kemudian pantang menyerah. Keinginan untuk berprestasi. Nah, salah satu yang naluri kewirausahaan itu adalah bagaimana melihat potensi yang ada di sekitar. Jadi kalau misalnya, ini secara sederhananya mungkin langsung implementasi ke lembaga ya Bu. Kalau kita berada di lembaga yang mempunyai keterbatasan, janganlah kita untuk selalu melihat tetangga karena selalu lebih hijau, pagar tetangga lebih hijau. Tapi apa yang kita miliki itu bisa kita manfaatkan. Potensi apa yang kita miliki itu bisa kita berdayakan. Kalau misalnya akhirnya salah satunya itu adalah kegiatan perjualbelian, itu tidak menjadi masalah. Tapi yang pertama adalah bagaimana memanfaatkan potensi yang ada terlebih dahulu. Misalnya
kita punya keterbatasan di pembiayaan kegiatan A misalnya, atau biaya kegiatannya pembelajaran itu tidak memungkinkan di cover. Nah, bagaimana cara mendapatkan sumber pendapatan di luar SPP? Nah, itu bisa menjadi salah satu yang perlu diasah dari radar jiwa kewirausahaan, adalah bagaimana mampu melihat peluang. Misalnya di sekolah kita ini ada masalah ya Bu, ada masalah di mana mau dari lingkungan maupun dari sekolah sendiri ada banyak sampah misalnya. Kita bisa membuat program bank sampah. Bank sampah itu bisa kita lakukan terhadap sampah-sampah yang ada di sekolah maupun sampahnya anak-anak dan orang tua yang ada di rumah. Misalnya setiap hari Jumat bersih-bersih sekolah dan juga mengumpulkan sampah-sampah baik yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah. Namanya anak-anak kalau diberi tugas itu biasanya semangat. Dari kaleng-kaleng yang ada di rumah, bungkus-bungkus yang ada di rumah, kertas-kertas yang ada di rumah, itu akan dimintakan kepada orang tua untuk dibawa ke sekolah. Nah, ini menjadi salah sumber pendapatan saat kita mampu melakukan program bank sampah di sekolah, pemilahan sampah. Itu kita bisa jadi money, jadi uang, itu bisa monetize. Kalau hanya satu kaleng itu nggak ada artinya. Tapi kalau 1 bulan itu bisa dapat 50 kaleng, 1 tahun itu 600 kaleng, itu baru dari kalengnya, belum botol-botolnya dan lain sebagainya. Itu bisa jadi uang. Kemudian bagaimana kita misalnya tidak punya biaya untuk membeli alat pembelajaran atau media pembelajaran, kita bisa melakukan penghematan. Jadi tidak harus menghasilkan uang, tapi penghematan pembiayaan dengan membuat media sendiri. Membuat media sendiri itu bisa menggunakan bahan-bahan yang ada. Oleh karena itu kan doa kita selalu, ya Allah berikan hamba-Mu ini sebagai seorang guru PAUD Asia ini otak yang kreatif, bisa menyusun rancangan yang kreatif untuk anak, bisa membuat media yang ada di sekeliling ini menjadi bahan-bahan yang bermanfaat untuk anak. Nah, itu tidak menghasilkan uang, tapi menghemat pengeluaran sekolah. Nah, itu sudah 2. Belum lagi belanja bahan kegiatan anak. Kalau saya sendiri juga mengelola sekolah, saya selalu mengatakan sekolah saya itu sekolah pemulung. Dari alatnya juga bahan bekas, medianya yang dibuat oleh guru juga menggunakan bahan yang ada, dan saya punya program bank sampah dan itu monetize, itu jadi duit gitu. Jadi tidak harus selalu jual-jualan, tapi kalau ternyata ada pangsanya, ada kesempatan untuk melakukan proses jual beli, tapi koridornya harus edukasi. Jangan jadikan sekolah itu menjadi tempat jajan. Akhirnya semua orang berjualan, akhirnya anak-anak melihat bahwa setiap hari itu menjadi sebuah pola, bahwa setiap hari harus bawa uang jajan. Itu menghindarkan adanya nah, jadi kalau misalnya ditemukan pada saat analisis lingkungan itu ada kesempatan untuk jual beli, pastikan bahwa jual belinya itu jual beli yang edukasi dan tidak membuat pola karakter anak menjadi anak yang jajan, anak yang suka jajan, yang akhirnya membuat anak mempunyai perilaku setiap hari harus bawa uang dan harus jajan di sekolah. Itu yang sangat kita hindarkan. Demikian Bu Ati, semoga ini bisa menjadi pemantik untuk jiwa-jiwa kewirausahaan yang lain, tentu saja disesuaikan dengan situasi dan lingkungan sekolahnya. Terima kasih. Terima kasih. Ibu sekalian, apa rasanya sudah puas atau bagaimana nih? Kalau dianggap sudah cukup barangkali tadi kita memang maju ya, yang jadwal jam 11 tapi kita mulai dari jam 10.30. Seandainya tidak ada lagi, mungkin kita akan cukupkan. Kita ucapkan terima kasih. Nah, kalau misalnya masih ada didampingi Bu Chandra mau memberikan komentar atau pesan, juga dipersilahkan. Gimana ibu-ibu, tidak ada lagi ya? Baiklah, kalau tidak ada lagi,
seandainya Ibu Kusniati mau memberikan garis bawah atau kalimat akhir, dipersilahkan. Baik, Bunda Nur. Senang sekali hari ini bisa bersama dengan Bunda-Bunda guru dan Kepala Sekolah PAUD Aisyah Provinsi Banten terkait dengan manajemen penyelenggaraan PAUD ini kembali lagi pada hadis yang tadi kita tayangkan di awal bahwa setiap manusia itu adalah pemimpin dan harus mempertanggungjawabkan apa yang dipimpinnya, maka kita semua ini adalah pemimpin. Bunda-bunda guru sekalian adalah kepala sekolah itu adalah pemimpin di sekolahnya, bunda guru adalah pemimpin di kelompoknya, maka marilah kita bersama-sama menjalankan peran kita sebagai manusia dengan profesi kita masing-masing di lembaga PAUD kita masing-masing untuk menjalankan peran kita dengan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan PAUD Aisyah di lembaga masing-masing untuk mewujudkan PAUD Aisyah yang berkualitas dan berkemajuan. Kemudian kita punya acuan 8 standar itu, kita sesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau kita lakukan dalam semalam, pasti maboknya bukan kepayang, bukan kepalang. Oleh karena itu, ini proses panjang. Proses tiap hari dilakukan, kerjasama bersama dengan teamwork yang solid, sehingga insya Allah apa yang menjadi tujuan PAUD Aisyah di tempat masing-masing bisa tercapai dan kita bisa menyiapkan anak-anak didik kita ini menjadi para pemimpin bangsa kelak yang akan membangun peradaban bangsa Indonesia. Demikian, terima kasih Bu Nur Fadliyah. Mohon maaf lahir dan batin, Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panitia kalau ingin memfoto barangkali sambil jalan saja ya, dipersilakan memfoto untuk dokumen kita. Nah, tentunya ucapan terima kasih kita sampaikan kepada Ibu Kusniati ya. Mudah-mudahan kita nanti akan bertemu lagi. Tadi saya bilang kita ketemu lagi, manggilnya udah beda. Amin. Manggilnya adalah Ibu Dokter Amin Kusniati. ya Rabbal Alamin. Sedang S3 di UNJ ini. Insya Allah itu kekayaan kita nih, kekayaan Aisyah, dan akan kita manfaatkan. Saya juga mohon maaf ya atas kekurangan sebagai moderator, mungkin kurang mampu mengarahkan dan sebagainya. Bila tidak ada lagi, ibu-ibu sekalian, kita akan menutup acara ini. Ya, kita dari panitia, Bu Iris, tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita akhiri saja materi yang sangat bagus ini. Semoga dengan ridho Allah kita akan bisa dan pasti bisa. Ya, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alamin. Bunda Chandra, sudah ya? Ada lagi? Ada pesan? Tidak ada? Iya, hanya sebelum bubar ini kepada seluruh kepala sekolah, guru setelah diklat ini dapatkan ilmu udah nggak di sini sekarang ya. Harus bisa diimplementasikan. Komitmennya harus ditindaklanjuti. Gitu ya. Janji PR-nya apa nih jadinya? Jadi PR-nya apa nih Bunda? Ada tugas mandiri nanti diberikan oleh Bu Imas, kita sudah berikan, tetapi himbauan ataupun penguatan di materi ini setelah mendengar nanti di konsep tentang manajemen PAUD-nya masing-masing dan harus komitmen bahwa saya akan melaksanakan, akan menindaklanjuti. Itu saja. Iya. Baik. Semoga sehat. Terima kasih. Iya, alhamdulillah. Bu Chandra, terima kasih. Bu Chandra telah membawa timnya yang begitu hebat. Ini Bu Chandra telah membina kita nih. Semoga kita semuanya hebat semua. Ya. Baik, saya sebagai moderator mohon maaf dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Riris. Izin live ya Bunda. Iya. Ya. Besok. Bukus, iya.
Untuk besok gimana? Untuk besok. Oh, besok tugas mandiri. Berarti Bu Kus diharapkan memberikan tugas mandiri ke peserta. Jadi besok peserta tidak tatap muka, tapi tugas mandiri di rumah. Bunda, tugas mandiri sudah ada di chat, Bunda. Oh, ada di room chat. Iya. Ya, jadi tugas. Punten Bunda, tadi saya sudah kirim ke Bu Melda. Ini di chat ini link pengumpulan atau soal ya Bunda ya? Ada link soal, ada link tugas mandiri. Nanti Oh, ada baik. semua di sini. Berarti sudah semua ya Bunda ya? Iya. Maaf Bu Kus, tadi Bu Kus sudah mensematkan tugasnya di room chat kan? Belum Bunda, saya kirim ke Bu Melda. Atau Oh, saya... Bu Melda. Nanti saya tanya ke Bu Melda. Bentar ya, Bu. Nanti saya kirim ke Bu Ise. Mohon maaf, Bu Ise punya WA grup tugas kan ya? Grup peserta. Ya, insya Allah. Ya. Nanti saya kirimkan lewat grup WA. Tapi tugas mandiri ada di-upload di sini di room chat. Jadi mohon